Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi episode kali ini agak sedikit berbeda ya. Ini karena pertama kalinya di channel saya lakukan collab dan langsung dengan Mas Eros dari The Investor. Jadi kita akan coba buat podcast nih. Kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol ya tentang seputar saham-saham di Indonesia. Kira-kira gimana terutama dari sudut pandang mungkin value investor. Tapi kita coba ngobrol-ngobrol lebih jauh, lebih dari itu. Mana tahu ada value atau insight yang bisa kita gunakan untuk dapat cuan di saham. Jadi langsung aja kita sapa dulu Mas Eros. Selamat malam Mas Eros. Halo, selamat malam Mas Nizar. Nah, ini jadi kita sudah datang Mas Eros nih ya. Ini terima kasih banget loh Mas sebelumnya mau join ke tempat kita ini ya. Jadi kita mungkin langsung aja nih Mas. Ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga nih Mas sudah diundang nih ke channelnya Mas Nizar nih. Oke, ini nanti berkelanjutan Mas kira-kira. Siap. Moga-moga bisa lanjut terus. Nah, amin. Jadi ini langsung mungkin saya spesifik ya. Saya itu penasaran banget pendapat dari teman-teman ya, terutama dari yang mungkin punya sudut pandang value investor atau investing growth investor apapun itu terkait kira-kira bursa kita ini geraknya kok sekarang mulai berbeda ya. Yang dulu itu mungkin dikatakan blue chip, sekarang mungkin jadi red chip. Nah itu gimana Mas kira-kira Mas? Apa memang benar kayak gitu? Ya oke, Mas Nizar ya. Ini pertanyaan memang banyak sekali yang menanyakan hal serupa ya. Jadi seakan-akan bursa ini sudah anomali gitu ya, sudah bergerak tidak sewajarnya. Jadi contohnya lah misalkan seperti ini, paling simple kalau kita ngelihat blue chip ini kan biasanya kita kaitkan ke indeks LQ45 ya, di mana LQ45 ini rata-rata ya isinya blue chip semua pastinya ya, karena market cap-nya besar, likuiditasnya oke dan sebagainya. Dan LQ45 ini memang biasanya dipakai sebagai acuan para fund manager ya, para investor institusi yang dia ngelola dana masyarakat yang dimana penempatannya di saham. Nah cuman menariknya di tahun 2021 ini range perbedaannya ini sudah makin besar gitu. Jadi sebelum tahun 2021 ya, kalau saya amati perbedaan antara naik turunnya IHSG dengan LQ45 itu biasanya berbeda sedikit gitu ya, sekitar 3%, paling mentok 4%. Jadi memang biasanya LQ45 itu kinerjanya di bawah IHSG. Cuman kalau sekarang ini range-nya lebar banget gitu. Kalau nggak salah sampai hari ini ya, indeks LQ45 sekarang sudah turun sekitar 9% year to date-nya ya, dari akhir tahun kemarin sampai sekarang. Sedangkan IHSG masih plus 2,6%. Nah, apa yang menyebabkan seperti ini? Ya karena kita tahu ya di tahun 2021 ini sedang euforia mengenai sektor digital, di mana saham-saham digital yang tidak ada istilahnya tidak masuk ke dalam LQ45. Nah, itu naik semua gitu. Bahkan ada saham-saham pendatang baru yang masuk dalam jajaran 10 saham dengan market cap terbesar di Indonesia saat ini, dan itu tidak masuk ke LQ45. Akhirnya ya terjadi istilahnya penjomplangan gitu ya, bahasa Indonesianya range-nya ya, jomplangnya tinggi banget gitu, di mana saham-saham LQ45 masih turun, sedangkan IHSG sendiri seharusnya ikut turun tapi tetap ketahan nih gitu. Jadi kalau misalnya bisa ditarik kesimpulan gitu ya, apakah sekarang investor itu nggak perlu lihat LQ45 kalau gitu Mas? Karena udah LQ45 kan jomplang banget ya, udah turunnya bahkan lebih dalam dari IHSG. Kita nggak usah lihat LQ45 lagi gitu, invest tempat lain aja, atau second line, third line, apa kayak gitu sekarang mungkin pendekatannya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai LQ45 ini kan biasanya dipakai sebagai acuan kinerja para manajer investasi gitu ya, para fund manager. Di mana biasanya mereka tetap akan pilih saham-saham yang liquid ya, yang ketika dia masuk atau keluar itu bisa bebas gitu. Maksudnya bisa terlaksana dengan cepat. Nah, ketika ada saham-saham pendatang baru yang masuk dalam 10
saham dengan market cap terbesar di Indonesia saat ini ya, dan itu tidak masuk LQ45, itulah yang mengubah akhirnya LQ45 ini tidak menjadi penggerak IHSG gitu ya, tapi ada sektor lain yang dia bisa menggerakkan IHSG, di mana itu adalah sektor-sektor digital. Nah, sekarang kita sendiri nih, sekarang apakah kita tidak perlu mengikuti LQ45, artinya tidak perlu memilih saham-saham dalam LQ45 ya, which is itu rata-rata saham blue chip atau tetap harus mengikuti LQ45. Nah, inilah perbedaan kita dengan para fund manager ya, para investor institusi, di mana ketika kita sebagai investor retail, investor individu ini punya kebebasan yang lebih besar gitu dibandingkan dengan mereka para manajer investasi, yang dimana salah satu SOP-nya pasti dia tidak atau membatasi untuk memilih saham-saham di luar LQ45, katakanlah seperti itu. Oke, jadi berarti misalnya nih saya sebagai investor retail ya, mendingan milih IDX Tekno dong daripada LQ45. Kalau misalnya kita mau cari cuan gitu ya, lebih baik pakai indeks yang selain LQ45, contohnya seperti IDX Tekno. Itu valid nggak kira-kira kalau kayak gitu? Pendekatan seperti itu? Oke, nah masalah kita memilih acuan mana yang bagus untuk investasi atau tidak ya. Kalau menurut saya sih tetap patokan kita di IHSG ya, alias indeks harga saham gabungan, di mana IHSG sendiri memang bisa dikatakan kan pergerakan dari rata-rata saham yang ada di seluruh bursa gitu. Walaupun memang kalau kita bicara 10 saham dengan market cap terbesar di Indonesia, bisa dikatakan inilah penggerak IHSG sebenarnya gitu ya. 40% bobotnya itu ada di 10 saham ini, sedangkan saham-saham di Indonesia ini ada sekitar 700-an gitu. Nah, menurut saya tetap acuan kita IHSG adalah yang terbaik gitu, yang terbaik. Tapi memang ketika saya juga mengerti ya teman-teman yang mungkin di sini tidak memiliki atau tidak punya saham-saham berbasis teknologi di dalam portofolionya. Di portofolionya itu rata-rata memang pada minus ya, pada merah, apalagi kalau mereka yang membelinya saat contohnya kalau di tahun ini saat awal tahun kemarin ya, saat terjadi euforia dari saham-saham saham-saham Wika, saham-saham karya ya, saham-saham infrastruktur, di mana di awal tahun ini kemarin ada isu mengenai SWF yang membuat saham-saham infrastruktur tinggi. Nah, dan kebetulan mereka pada masuk di awal tahun ini di harga yang mahal. Nah, sekarang pasti portofolionya minus gitu ya, pasti portofolionya merah gitu. Nah, tetap menurut saya acuan kita tetap di IHSG. Cuman memang timing untuk masuk di mana kita membeli saat harganya murah itu menjadi salah satu poin yang penting juga sebenarnya. Oke, jadi lebih penting acuannya ke IHSG. Tapi gini loh Mas, ini sering banget ya. Kalau kita ngomong IHSG-nya mau naik loh, misalnya contoh, sekarang ini kan udah mau mulai Golden Cross ya kan. Tapi tetap nanti ada aja yang ngomong, kita kan nggak beli bursa, kita kan beli sahamnya, nggak beli IHSG-nya. Nah, ini jadi sedikit problematik ya kalau kita pakai pendekatan lama, lihat indeks LQ45, lihat kayak IHSG. Nah, apa mending sekarang ya udah kita ngikuti arus saja, mana yang rame, yang lagi populer itu kita beli, toh yang naik sahamnya bukan bursanya. Nah, itu gimana itu Mas? Apa kita mending wise-nya kayak gitu aja? Oke. Sebenarnya gini, kenapa sih kita harus punya patokan ya untuk kita menilai kinerja kita ya, supaya kerja kita lebih terarah gitu. Kadang orang pengennya gini, saya pengen cuan maksimal gitu. Cuman cuan maksimal itu berapa? Nah, itu yang kadang tidak kita ketahui gitu. Cuan maksimal itu yang bisa 20% dikatakan cuan maksimal, bisa 50% dikatakan cuan maksimal, atau 100% cuan maksimal. Nah, itu nggak ada batasnya kalau kita nggak punya acuannya. Karena kita masuk ke instrumen saham ya, sebenarnya kita balik lagi sih, yang namanya instrumen saham ini kan
filosofi awal atau tujuan awal kita masuk ke instrumen saham ini kan adalah untuk investasi. Nah, investasi sendiri berarti kita harus punya goal nih, punya targetnya yang harus jelas. Nah, kita bicara mengenai investasi, kita bicara juga mengenai yield dari instrumen investasi itu sendiri, baik di instrumen saham maupun instrumen yang lain. Dan apakah saham ini menjadi pilihan yang tepat untuk kita memasukkan dana kita ke dalam instrumen investasi ini dilihat karena yieldnya gitu kan. Dimana kalau kita lihat ya, kita tarik garis istilahnya garis panjang gitu, dimana dalam 10 tahun IHSG kurang lebih naik sekitar 136%. Ya, dimana itu adalah yield yang sangat bagus untuk kita berinvestasi dibandingkan misalkan kita hanya taruh uang kita di deposito ataupun di obligasi yang dimana kuponnya ya kurang lebih, kalau misalkan kita bicara mengenai obligasi pemerintah itu nggak pernah kayaknya sih ya selalu di bawah 7% atau 6% gitu. Apalagi sekarang tahun 2021 ini kita lihat kupon ori maupun sukuk yang ditawarkan di kisaran 5%. Nah, maka kita cari nih instrumen apa yang menghasilkan yield yang lebih tinggi dari itu semua. Nah, pastinya adalah instrumen saham. Nah, kemudian ketika kita masuk ke dalam saham ini, nah acuan kita apa nih supaya ketika kita bisa merealisasikan cuan kita atau bisa menaikkan valuasi dari portofolio kita, bahwa kita berhasil gitu. Kita berhasil untuk istilahnya berhasil menciptakan uang kita naik gitu. Nah, pastinya harus ada ukurannya. Nah, ukuran yang masuk akal ketika kita bicara mengenai bursa saham ya IHSG itu sendiri. Jadi artinya kalau kinerja di dalam portofolio kita bisa lebih tinggi daripada IHSG, ya menurut saya itu sudah bagus gitu. Nilai investasi kita sudah oke gitu. Berarti simpelnya itu, Mas Nizar. Fungsi utamanya itu sebenarnya untuk benchmarking ya, Mas ya. Jadi kita bisa untuk mengukur kinerja portofolio kita sendiri. Makanya kita masih perlu memantau indeks-indeks itu tadi. Nah, mungkin betul. simpelnya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomong teknologi sendiri nih ya. Nah, apakah kaitannya sekarang teknologi di Indonesia ini ada kaitannya dengan boom tech pada saat di US tahun 2000 kemarin? Kayak gitu. Apa kira-kira ending ceritanya bakal kayak gitu? Valuasinya menggelembung tinggi, terus akhirnya ya meledak juga endingnya. Mungkin kalau di US tuh kalau nggak salah butuh waktu sekitar 2,5 tahun ya. Nah, ini kalau kira-kira menurut ramalan Mas Eros nih ya, kira-kira endingnya bakal seperti apa nih? Kira-kira gitu. Ya, oke. Menarik sekali Mas Nizar ya kalau kita bicara mengenai saham-saham digital saat ini, karena memang saham-saham digital ini naik bukan karena, bisa dikatakan bukan karena fundamentalnya gitu ya, tapi karena memang istilahnya katalis atau stories atau sedang booming sektornya gitu. Nah, bagaimana endingnya nanti? Nah, pastinya saya sendiri juga nggak tahu ya, yang namanya masa depan pasti kita nggak tahu. Tapi kalau kita bicara mengenai kejadian euforia seperti ini di tahun-tahun sebelumnya, itu nanti dalam jangka panjang sih saya meyakini pasti akan kembali ke fundamentalnya ya. Jadi kalau misalkan kalau kita sedikit flashback ke bursa kita saja ya. Jadi kita ambilkan kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu booming saat itu adalah sektor batu bara ya, dimana kalau kita sudah masuk katakanlah ya, kita investor lama gitu ya, investor lama sudah sekitar 2010 sudah masuk ya. Waktu itu kita nemuin nih saham Artonya dulu ini kira-kira ya Artonya dulu itu adalah Bumi Resources, betul gak ya? Betul. Nah, Bumi Resources di mana ketika orang nggak punya saham Bumi ini kayaknya orang ini ketinggalan banget gitu ya. Rata-rata orang pasti punya saham sejuta umat waktu itu ya, dan waktu itu harganya di kisaran 3 ribuan ya, 3 ribuan masuk ke LQ45 juga. Nah, sekarang bagaimana kondisinya setelah booming batu bara tersebut hilang? Ya pasti akan kembali ke fundamentalnya. Apalagi kita lihat ya, saham Bumi sekarang ini sudah ya ibaratnya mau bangun aja susah gitu ya. Sudah tidur lama, mau bangun saja susah, nunggu booming lagi batu baranya. Tapi dengan Bumi kayak gitu aja Pak LKH masih bisa untung ya Mas ya? Masih bisa untung ya. Masih bisa.
Bener, bener. Jadi Memang bener-bener harus tahan. kalau dari pendapat Mas Eros tadi mungkin saya nangkepnya gini ya. Jadi mungkin kalaupun memang ada yang naik, itu nanti ya terseleksi sendiri. Yang sesuai fundamentalnya, yang memang fundamentalnya bagus ya mungkin survive. Yang mungkin fundamentalnya acak adut, ya mungkin pada suatu ketika hype-nya habis, mungkin hancur juga. Mungkin kalau kita berkaca di berita kemarin-kemarin, mungkin Mas Eros juga lihat ya kalau BCA itu, bosnya BCA, presidennya BCA itu kan bilang bank digital paling cuma 3 nanti yang besar itu kan. Nah, Iya. mungkin yang survive itu yang itu mungkin Mas ya, yang sahamnya mungkin bisa continue, yang sisanya mungkin ya udah gitu kan. Nah, sekarang PR-nya masalahnya gimana Mas? Kalau kita mau cari 3 yang terbaik itu, misalnya kita ngomong tadi saya sebut digital banking ya. Ya apa sih Mas caranya kalau misalnya kita mau cari yang dari 3 itu kira-kira yang besar yang mana itu? Kan sekarang belum kelihatan nih. Persaingannya masih BBYB, terus Agro BRI, terus Arto semua itu kira-kira ya apa milihnya Mas? Oke, sebenarnya kalau misalkan ya kita bicara mengenai investing ya, kita bicara mengenai investing, terutama kita ingin investasi di saham-saham digital seperti ini. Buat saya sih sekarang sudah terlalu tinggi ya bagi kita yang belum punya ya, bagi kita yang belum punya kita tinggi karena khawatirnya seperti ini. Kalau misalkan kita lihat di bursa Amerika ya, saya tidak mengikuti bursa Amerika ya, saya hanya sekilas baca mengenai berita dan juga banyak artikel. Misalkan contoh seperti saham Amazon yang dimana waktu saat booming digital harganya luar biasa naiknya. Tapi akhirnya dia turun dulu gitu, dia akan turun dulu ya dan sideways sangat lama sebelum akhirnya naik lagi. Karena memang waktu booming itu naiknya memang sudah kemahalan gitu, sudah kemahalan, tetap dia akan turun dulu walaupun ternyata Amazon sendiri bisa survive. Nah, misalkan contoh seperti di Indonesia, katakanlah kita bicara waktu eranya batu bara tahun 10 tahun yang lalu misalkan ya. Kan yang survive juga banyak nih, contohnya seperti Adaro atau ITMG ya. ITMG sekitar tahun 2010 yang lalu itu harganya hampir 60.000. Nah, bayangkan 60.000 padahal ITMG tetap nih dari dulu sampai sekarang konsisten ya mencetak laba dan sebagainya. Akhirnya sekarang ya balik lagi ke fundamental aslinya gitu di kisaran 16.000 17.000. Adaro waktu itu sempat di harga 3.000 tahun 10 tahun yang lalu. Sekarang balik lagi ke 1.200 ke fundamental aslinya. Bisa dibilang sekarang nggak ada yang bisa dipilih ya dari bank digital ini ya, karena masih masa tinggi-tingginya nih ya, harus ada adjusting dulu ya mungkin baru bisa dipilih gitu Mas ya. Tadi. Ya. Sebenarnya kita bisa dipilih atau enggak itu sebenarnya tergantung dari kitanya ya, artinya kita ini sedang investing atau trading itu sebenarnya. Okay. Kalau misalkan kita trading ya, kadang ketika kita trading kita nggak ngelihat valuasi, yang penting trennya masih ada. Benar. Jadi ketika kita bicara mengenai trading kemudian tren harganya masih naik ya sudah, biasanya kita akan masuk ya, ibaratnya walaupun sudah mahal kita beli di harga mahal dengan harapan besok dijual di harga yang lebih mahal lagi kan, kira-kira seperti itu ya prinsip tradingnya. Jadi ketika trennya naik ya sudah kita masuk saja, begitu kita sudah dapat target harga take profit kita langsung keluar gitu. Dan jangan sampai telat gitu ya, jangan sampai ketika naik terus kita terlena gitu dan saatnya ternyata boomingnya ini sudah mau hilang, akhirnya harga saham tersebut turun dulu dan kita belum sempat keluar. Nah, itu yang kadang perlu teman-teman hati-hati kalau misalkan kita memang seorang trend follower ya, trend follower di mana kita mengikuti tren saat itu. Tapi berbeda gimana Mas Nizar? Gini Mas, coba kita kalau berkaca di era sekarang ini, yang ikuti tren itu nggak trading aja loh. Ada keilmuan yang mungkin bisa disebut growth investing. Nah, itu mereka ini loh, ngikuti tren juga loh. Kalau misalnya kita lihat nggak harus valuasinya murah, tapi ya memang yang lagi rame dan mungkin masih bisa nambah terus market cap-nya, itu mungkin yang dipilih. Itu gimana Mas? Apa memang nggak perlu lagi kita pakai valuasi kalau pakai growth investing? Sebenarnya gini, growth investing pun juga
apa namanya, bermacam-macam gitu ya. Saya sendiri mengartikan growth investing itu juga tidak selalu ketika kita bicara mengenai valuasi yang sudah mahal berapapun kita beli ya. Ini kalau kita bicara mengenai value investing ya, karena kalau kita bicara mengenai value investing, sebenarnya kan value investing apa sih yang dicari? Ketenangan investasi sebenarnya ya. Menurut saya adalah ketenangan investasi ya, dimana kita ketika membeli saham ya, maka kita pilih saham yang memang bagus ya, artinya kinerjanya bagus atau ada potensi kinerjanya menjadi bagus. Misalkan kinerja sekarang jelek, potensinya kinerjanya lebih bagus. Kemudian hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah membelinya di harga wajar gitu. Kalau bisa di bawah harga wajar. Nah, wajar ini memang tidak bisa dihitung secara eksak gitu ya. Kalau misalkan PBV 1 dikatakan wajar, kan belum tentu juga, karena ada saham-saham yang ketika memang perusahaannya bagus, itu nggak bisa nih PBV-nya menjadi 1, ini nggak bisa, pasti akan premium. Nah, tetapi harus kita hitung juga kira-kira masuk akal nggak sih gitu. Kalau misalkan kita beli ini sudah terlewat premium gitu. Jadi ibaratnya contoh sederhananya seperti ini dah. Misalkan kita beli es teh manis gitu ya. Kita beli es teh manis. Nah, kalau misalkan kita belinya di warung tetangga kita ya, warung makan tetangga kita, warung kaki lima gitu, maka harga yang masuk akal ya kira-kira 2.000 gitu atau 3.000 gitu kan. Nah, berbeda kalau kita beli teh manis ini di hotel bintang 5. Maka pastinya harga teh manis ini nggak mungkin 3.000 gitu kan. Bisa 25.000, bahkan bisa 40.000. Cuman menjadi tidak masuk akal kalau misalkan kita beli teh manis di warung makan tetangga kita ya dengan harga 40.000. Nah, ini yang sudah nggak masuk akal gitu. Nah, disinilah perlunya kita melihat nih, kita menilai apakah harga sekarang ini masih masuk akal atau tidak gitu. Ini kalau kita bicara mengenai investing ya, dan menurut saya growth investing pun juga seperti itu. Harus tetap reasonable gitu harganya. Apakah harganya ini masuk akal atau tidak gitu. Oke, mungkin gini Mas. Saya sebagian besar itu pasti karena kita mungkin menganut prinsip yang sama, mungkin sebagian besar itu setuju dengan pendapat Mas Eros. Cuma saya mungkin di sini mewakili kebanyakan orang, itu kan mungkin seringkali bertanya gini. Ya, saya nggak butuh pancingnya, yang saya butuh ikannya aja. Jadi ya nggak peduli itu value investing, growth investing, atau trading, pokoknya mana yang ngasih cuan itu yang dibeli. Sebagian besar sekarang ada dalam kondisi itu, saya yakin banget. Nah, ini menurut Mas Eros sendiri ya, ini gimana? Apakah ini endingnya bakal jelek atau gimana? Ini mungkin sekalian closing statement dari Mas Eros lah, kira-kira dengan kondisi seperti ini itu gimana? Atau mungkin Mas Eros mungkin punya pendapat lain, nggak seperti itu kok gitu ininya market kita. Tapi kalau saya rasa seringnya sekarang gitu, bukan pancingnya yang penting, ikannya yang penting sekarang. Iya, intinya yang penting cuan gitu ya Mas Nizar ya. Mau pakai cara apa terserah ya kan. Ya memang rata-rata memang seperti itu, mayoritas memang seperti itu. Bahkan dulu pun saya juga seperti itu. Cuman kalau kita nggak punya patokan nih ya, nah bisa jadi mungkin tahun ini kita bisa mendulang cuan gitu. Cuman belum tentu tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi itu kita bisa melakukan hal yang sama kalau kita nggak punya patokan. Jadi apapun itu sebenarnya nggak ada yang salah gitu, selama ketika kita mengambil keputusan itu ada patokannya. Misalkan kita bicara mengenai growth investing atau hype investing gitu ya, investasi di sektor-sektor yang sedang booming, ya nggak masalah gitu, yang penting ada patokannya nggak gitu. Ini Mas, kalau misalnya ngomong patokan, anggaplah ada seorang investor nih beli saham A misalnya, atau kita bilang misalnya kita sebut misalnya Buka ya, kita sebut merek misalnya Buka. Nah, saya beli Buka karena patokannya adalah dari broker A, broker yang mungkin MI atau OD atau apapun itulah, itu akumulasi. Nah, itu bisa nggak dipakai patokan? Ini menurut Mas Eros gimana nih? Oke. Patokan mungkin kalau yang Mas Nizar sebutkan tadi, kita mengikuti fund besar gitu. Betul, ya, dana-dana besar yang masuk gitu. Ya kalau misalkan itu memang bisa dijadikan acuan sih menurut saya nggak masalah ya. Cuman tetap apa yang menjadi
patokan kita untuk masuk atau untuk exit itu harus ada gitu. Karena selama kita nggak memiliki itu, alias kita hanya ikut-ikutan saja, nanti jangan sampai kita nggak tahu arahnya gitu, nggak tahu arah kemana gitu. Jadi memang seperti ini ya, istilahnya karena kita pengennya setiap tahun kan selalu cuan gitu. Dan kita bicara mengenai cuan, setiap tahun itu pasti story-nya akan berbeda-beda. Ya, misalkan tahun ini kita ketemu era digital gitu ya, sektor digital sedang booming. Coba kita flashback tahun 2020 kemarin gitu, di mana tahun 2020 kemarin digital belum booming. Yang booming adalah sektor farmasi, betul ya, masih ingat ya, Inaf dan KF masalah vaksin. Vaksinnya saja belum ditemukan gitu, belum diproduksi, tapi dua saham itu terbang duluan. Tapi begitu katalis itu sudah hilang, nah kalau kita belum sempat exit ya kita akan nyangkut di atas gitu. Akhirnya akan menjadi viral lagi seperti yang kemarin ya, ada mahasiswa yang mau wisuda pakai uangnya untuk dibelikan saham Inaf dan KF, ternyata nyangkut. Ada ibu-ibu yang pakai uang arisannya untuk beli saham Inaf dan KF, akhirnya nyangkut. Nah, itu kejadian-kejadian seperti itu yang tidak kita inginkan gitu. Berarti sebenarnya ada musimnya juga berarti Mas Eros ya. Betul. Kapan ada yang naik, ada yang turun juga ya. Yang penting tadi berarti kita punya strategi exitnya kapan, masuknya kapan, itu ya yang penting. Betul. Nah, patokan inilah yang sebenarnya kita sebut sebagai analisa gitu kan. Analisa kita. Jadi apapun analisa kita, yang penting kita punya gitu. Jadi jangan hanya kita ikut-ikutan saja menurut saya ya. Jadi misalkan ini kalau sekarang kita mungkin closing statement Mas ya. Kalau kita ngomong blue chip sekarang ya, seperti yang topik kita buka tadi, ini menurut analisa Mas Eros, waktunya entry atau waktunya exit atau wait and see bahkan. Nah, ini. Ya, kalau menurut saya sekarang waktunya entry, Mas. Ya, karena kita lihat saham-saham sekarang blue chipnya sudah murah-murah semua gitu. Tapi kalau masuk sekarang, kalau misalnya turun nggak boleh protes berarti Mas ya? Nggak boleh protes Mas ya. Kita bicarain mengenai investing ya. Jadi kita beli sekarang ya nanti ditunggu saja gitu. Ditunggu saja ketika nanti ceritanya berbeda lagi, pasti saham-saham sekarang yang sedang rendah pasti akan naik gitu. Oke. Jadi ini trivial aja Mas, terakhir Mas. Kalau disuruh sebut saham, ini kita nggak usah kasih penjelasan ya. Cuma sebut aja satu ticker gitu. A, B gitu. Nah, sampai mau nyebut apa Mas? Saya nyebut Adaro Mas. Adaro, oke. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya. Kita mungkin akan lanjutkan konten-konten berikutnya dengan Mas Eros, dengan ya mungkin bisa ditunggu bintang tamu lainnya juga. Ya terima kasih Mas Eros sebelumnya mau mampir ke sini. Oke, terima kasih Mas Nizar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.